Jadi ini semacam kuliah pengantar ya kalau saya katakan. Ini kuliah pengantar kita untuk untuk industri biomedik ya. Jadi kita dosennya ada dua, pertama saya, yang kedua Dr. Pak Ivan ya. Kemudian konsep sebenarnya dari mata kuliah ini adalah bagaimana Anda punya kesadaran, Anda harus berkembang ke arah kemandirian. Baik itu untuk produk diagnostik, API, maupun untuk vaksin. Ya, ini prinsip yang dibawa, diusung itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu produk bioteknologi yang betul-betul bisa menjadi suatu digunakan oleh masyarakat. Itu yang penting. Selanjutnya, jadi konsepnya, jadi yang pertama ini adalah kita bicara pengantar. Ya, ini semacam overview saja saya sampaikan pada Anda. Yang kedua, kuliah kedua adalah konsep bioteknologi. Kemudian tahapan nah, pada nah, kita lebih banyak. Jadi kalau saya katakan pada Anda, mata kuliah ini dibagi dua. Mata kuliah pertama, itu kita bicara mengenai konsep dasar bioteknologinya, ya, apa yang mau kita jual itu. Yang kedua, untuk ujian setelah setengah semester, kita akan bicara terkait dengan bisnisnya, bagaimana dunia bisnisnya, ya. Nah, jadi lebih ke ekonominya. Jadi kalau saya mengajak Dr. Ivan ini, karena beliau dari teknik industri. Nah, jadi pikirnya lebih kepada pikir apa namanya, pikiran ke arah apa ya, saya katakan lebih kepada bagaimana produk-produk bioteknologi ini kita jual, bagaimana apa ya, prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan di situ. Jadi kayak kita bicara future worth analysis, kemudian benefit cost ratio, payback period analysis, kemudian depresiasi dan sebagainya. Ya, Anda kan belum paham, saya juga nggak paham ini topik ini. Karena ini orang-orang teknik industri yang biasanya yang paham. Tapi kalau kita cerita nomor 1 sampai nomor 7, saya paham. Ya, jadi saya paham itu. Tapi kalau nomor 9 sampai nomor 15, saya nggak paham juga. Ya, sama kita nih. Ya. Tapi Anda akan belajar nanti, saya nggak ikut mendengar. Nah, jadi yang kita harapkan dari konsep bioteknologi itu sebenarnya seperti itu. Ya, yang kita harapkan itu adalah bagaimana Anda bisa memahami hal-hal seperti ini. Ya. Jadi ada benefit cost ratio dan sebagainya. Itu yang penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya, ya. Karena di topik yang hari ini sebenarnya adalah topik yang hilirisasi dan analisis pasar produk bioteknologi. Nah, sekarang kita cerita. Saya tidak banyak ngasih kuliah ini sekarang. Kita banyak cerita karena ini sifatnya pengantar. Ya. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab itu adalah apa itu produk bioteknologi sebenarnya? Apa yang kita harapkan dari situ? Ya. Apa yang kita harapkan sebenarnya dari situ? Jadi kalau saya katakan pada Anda, ya, produk bioteknologi itu sangat luas. Ya, baik itu dalam bentuk diagnostik, bentuk terapi, dan bentuk vaksin. Dan kalau kita turunkan lagi, diagnostik itu banyak sekali. Semua penyakit butuh diagnostik, semua terapi juga, ya, semua model terapi juga, semua penyakit juga butuh terapi. Dan pengembangan vaksin untuk penyakit-penyakit infeksi. Dan sekarang juga berkembang ke arah keganasan. Nah, yang penting bagi kita adalah mahasiswa S1 biomedik itu harus punya dua pikiran. Pikiran pertama adalah pikiran sebagai saintis yang bekerja di laboratorium.
Pikiran kedua adalah pikiran sebagai entrepreneur, pikiran sebagai pengusaha. Di mana tahu nanti Anda tertarik ya untuk mengembangkan laboratorium diagnostik sendiri, bikin produk sendiri, mengembangkan produk sendiri dan sebagainya. Nah, saya dengan tim saya ya, saat ini kita sedang mengembangkan produk-produk diagnostik sendiri. Ini sudah kita kembangkan ya. Kita mencoba merancang pengembangan produk sendiri. Nah, itu yang sudah kita siapkan. Hingga saat ini ya, target kita adalah tahun ini kita akan meluncurkan sekitar 10-15 produk komersil. Nah, itu saya libat karena S1 biomediknya belum ada yang tamat ya belum bisa kita gunakan. Jadi kita masih menggunakan tenaga-tenaga dari biologi. Ya kan, tenaga biologi. Maka saya katakan pada Anda, kalau Anda ingin berhasil, Anda harus belajar serius. S1 biomedik itu menarik sebenarnya. Ya, konsep laboratorium itu bagus. Tapi kalau Anda tidak memanfaatkan ini dengan baik, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, penelitian-penelitiannya kalau enggak Anda, kalau saya berharap Anda sudah mulai berkecimpung di lab itu dari awal. Semester 5 itu udah mulai masuk lab. Ya, ikut magang, ikut belajar, ikut penelitian dosen dan sebagainya. Sudah mulai itu harusnya. Nah, dari situ kita bisa dapat banyak ilmu. Kenapa seperti itu? Supaya kemampuan bioteknologi kita bagus. Muncul pertanyaan, ya kenapa saya mengembangkan produk-produk seperti ini? Kenapa saya merancang bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita bisa ya mengembangkan produk sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Anda lihat misalnya kayak perang Rusia Ukraina sekarang. Anda bisa bayangkan bahwa hampir sebagian ya hampir sebagian embargo dari berbagai macam negara di dunia, sehingga produk obat-obatan ya macam-macam itu kalau kita tidak bisa bikin sendiri akan bermasalah. Nah, kalau kita mengembangkan produk-produk seperti itu, terlambat kita mengembangkan produk seperti itu, maka kita tidak bisa ya menghadapi orang ini. Kalau digertak aja oleh Amerika, kita langsung cute sekali. Kenapa? Kita tergantung 90% tergantung kepada produk Amerika. Ya, kalau kita digertak aja oleh Singapura aja kita pusing. Karena barang-barang kita dari sana. Pertanyaannya adalah kapan kita bisa mandiri? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat diagnostik. Itu hampir bisa saya katakan hampir 90% lebih itu impor. Obat-obat juga hampir 95% impor. Vaksin sudah ada lisensinya dikembangkan oleh Bio Farma, tapi tetap sebagian besar impor. Nah, Anda bayangkan tuh, tetap sebagian besar impor. Ya, kayak vaksin COVID ini semuanya impor. Tidak ada yang kita kembangkan sendiri. Nah, ini dilemanya. Nah, kita berharap ke depan itu kita akan menjadi lebih mana apa fokus kita sebenarnya dalam biomedik ini sehingga kita bisa menunjang ke arah kemandirian. Ya, apa fokus kita sebenarnya? Fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kita mengembangkan ya, bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang betul-betul yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pertanyaannya apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Ke depan, kalau dulu ya, kalau Anda diagnosta bakteri dan sebagainya, ya, kalau dulu Anda mengembangkan diagnostik bakteri dan sebagainya, itu ceritanya berbeda. Ya, ceritanya berbeda tuh. Ya, kalau Anda mengembangkan diagnostik bakteri itu pakai kultur sebagainya. Besok enggak lagi. Besok kita enggak seperti itu lagi. Ya, kita enggak mengembangkan kultur-kultur seperti itu lagi. Jadi pada waktu kita mengembangkan waktu kita bicara mengenai pengembangan ke arah diagnostik bakteri atau virus, kita menggunakan pendekatan molekuler. Ya, kita menggunakan pendekatan molekuler, kita deteksi DNA-nya, kita deteksi RNA-nya. Demikian juga pada terapi dengan menggunakan oligonukleosida analog.
kita terapi dengan menggunakan rekombinan protein, kita terapi dengan menggunakan monoklonal dan sebagainya. Kita ke situ arahnya. Artinya apa? Arah kita, supaya kita bisa mengembangkan produk-produk komersial ini dengan bagus ya, arahnya selalu bergerak kepada pengembangan produk-produk yang berbasis kepada molekuler. Jadi kalau saya katakan molekuler is future, ya itulah kondisinya. Molekuler itu adalah masa depan. Ya. Jadi molekuler itu akan masa depan kita ke depan, masa depan. Jadi sebagian besar porsi belajar Anda sekarang itu kan banyak aspek molekulernya kan sangat banyak tuh. Ya kalau dari cek mata kuliah Anda ya, kuliah-kuliah mengenai molekuler itu kan banyak sekali. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa yang sebagai pengantar awal yang bisa saya sampaikan. Artinya sementara pertanyaannya sekarang adalah Anda mau tanya apa? Nah, silakan tanya dulu. Belum bisa lanjutkan lagi. Ada mau tanya enggak? Anda mau tanya enggak? Anda sudah kenal dengan saya? Ada yang tahu saya? Mana suaranya nih? Ada yang tahu dengan saya? Izin menjawab, Pak. Tahu, Pak. Ya, sekarang ada pertanyaan enggak? Jasmine. Silakan Jasmine. Ada pertanyaan Jasmine enggak? Kalau dari Jasmine belum. Kamu dari mana Jasmine? Dari Medan, Pak. Medan. Marganya Daulay. Iya, Jasmine? Iya, Pak. Boto boso Mandailing, Jasmine. Enggak, Pak. Boto boso Mandailing. Wah, Pak ya Jasmine. Oke, Jasmine, silakan. Silakan, Jasmine. Apa yang mau tanyakan? Kalau dari Jasmine belum ada, Pak. Oh, enggak bisa, belum ada Jasmine. Coba, maksud saya, apa yang kamu pikirkan begitu kamu masuk S1 Biomedik ini? Mau jadi apa kamu ke depannya, Jasmine? Apa yang dipikiran kamu? Kalau kamu masuk S1 kedokteran, jelas kamu mau jadi dokter. Kalau kamu mau S1 ke bidan, oh saya jadi bidan. Kalau mau saya S1 ke perawat, oh saya jadi perawat. Nah, S1 Biomedik mau jadi apa kamu? Menurut Jasmine, Kak, dari awal Jasmine masuk di S1 Biomedis, menurut Jasmine itu bakal jadi peneliti gitu, Pak. Terus yang bisa menemukan obat-obat baru gitu. Apanya? Kalau menurut Jasmine, Pak, kalau masuk S1 biomedis ini nanti Jasmine bakalan jadi peneliti gitu, Pak, yang bisa menemukan obat-obat baru, terus vaksin kayak gitu, Pak. Terus gimana cara Jasmine menemukan itu? Coba. Kebayang enggak sama Jasmine itu gimananya? Ini kalian tahun 1, tahun 2 nih? Tahun 2, Pak. Tahun 2 ya? Nah, gimana terbayang enggak tuh? Coba Imron. Imron Martua Hasibuan. Alak dia hodongan. Ya, Pak. Alak Jiao. Anak Medan, Pak. Tapi Alak di Medan. bawahnya, di bagian Sibuhuan, Pak. Buat tuh bahasa Mandailing kan? Enggak terlalu, Pak. Nambah tahu. Oke, Imron. Coba lanjutkan Imron. Apa yang kamu pikirkan pada waktu masuk S1 Biomedik? Apa yang kamu pikirkan? Jujur, Pak, untuk pertama kali pada tahun 1, pas awal masuk, Imron masih bingung. Karena ini masih jurusan baru kan, Pak. Imron nggak tahu arah ke depannya kemana. Cuman setelah 1 tahun menjalani,
Imron mulai terpikir bagaimana kedepannya Imron akan menjadi seperti apa. Untuk saat ini, Imron tertarik di bidang molekulernya, Pak, seperti biomol, karena menurut Imron itu adalah hal yang menarik. Imron bisa nanti mencari tahu lebih dalam lagi tentang berbagai akibat-akibat penyakit gitu, Pak, yang di bidang molekulernya gitu. Kayak contohnya kanker gitu kan, Pak, yang masih saat ini jadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas gitu kan, Pak. Kedepannya Imron ingin gitu, Pak, meneliti tentang kanker ini ataupun tentang yang lainnya gitu yang bisa diterapkan di terapi ataupun diagnostiknya, Pak. Ya, nah kita udah tahu ya ke depan ini kita akan mulai bergerak ke arah analisis transkriptomik ya pada pasien-pasien kanker. Jadi kalau Anda tahu perkembangan pasien kanker itu terjadi karena pertumbuhan sel yang abnormal, yang cepat, tidak terkontrol. Yang pertama. Yang kedua, kanker terjadi karena sistem koreksi tubuh yang tidak bagus. Jadi kalau konsepnya gini ya, sel-sel yang rusak itu harusnya diperbaiki. Ya, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, dimatikan. Nah, pada kasus kanker itu tidak bisa dilakukan. Kenapa ini tidak bisa dilakukan? Karena ada masalah pada gennya. Jadi kalau saya katakan pada Anda, pada kanker itu hampir semua kondisinya begitu. Jadi sel-sel itu membelah dengan cepat, sehingga jumlahnya sangat cepat meningkat. Ya, kalau jumlahnya sangat cepat meningkat kan kebutuhan kebutuhan energi dari sel-sel lain juga akan terganggu kan. Kan parahnya lagi adalah dia bisa menyebar masuk kemana-mana, menyebar ke tulang, menyebar ke saraf dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah. Dan jadi menimbulkan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Nah, kita saat ini lagi target saya 2023 kita akan meluncing yang namanya Andalas Human Genome Project. Berbayar ya, komersil terhadap kanker. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi sekali lagi, Pak. Tadi Imran nggak terdengar, Pak, putus-putus, Pak. Putus-putus ya, oke. Ya. Jadi kita lagi emang agak susah koneksi, saya nggak tahu, saya lagi di Depok sekarang. Jadi kita akan mengembangkan metode untuk melihat gen-gen apa saja yang bermasalah pada kanker. Dari gen-gen yang bermasalah itu kita bisa mengembangkan terapinya. Ya, tadi dengar saya ngomongkan bahwa kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak terkontrol, dengar kan? Izin Pak, dengar Pak. Dengar ya, oke sip. Nah itu yang kita kembangkan sekarang. Nah, Anda ada keuntungan S1 Biomedik yang bagus ya, karena di satu sisi Anda punya kemampuan mengenai penyakit adalah sedikit banyak Anda punya kan. Tapi kedokteran kemampuan penyakitnya bagus sekali. Masalahnya adalah kedokteran itu kemampuan biomediknya lemah sekali, sangat lemah. Jadi posisi lowong ini sebelumnya diisi oleh biologi. Nah ini kesempatan Anda ngisi itu. Ya, pertama. Yang kedua, perusahaan-perusahaan bioteknologi itu mulai bermunculan nih. Saya aja mulai bangun perusahaan sendiri saya sekarang. Perusahaan bioteknologi. Untuk mengembangkan produk-produk komersil. Ya, itu lagi kita kembangkan sekarang. Nah, itu yang kita rancang. Jadi perusahaan bioteknologi yang kita rancang itu betul-betul perusahaan bioteknologi yang betul-betul apa ya kalau saya katakan target kita adalah menghasilkan produk. Nah, itu kita butuh nanti mahasiswa lulusan S1 biomedik dan sebagainya. Jadi peneliti itu perlu komitmen. Ya, katakan sekali lagi, peneliti itu perlu komitmen. Nah, tidak segampang itu kita bisa jadi peneliti dan sebagainya. Dari sekarang harus mulai dirancang keinginan jadi peneliti. Ikut PKM dan sebagainya. Jadi kalau Anda tahu ya, saya mulai di penelitian itu sejak mahasiswa juga, kayak Anda juga. Ya. Nah, waktu itu adalah kata ILIPI dan sebagainya, kita ikut dari situ.
Nah, itu konsep yang kita bangun. Memang tidak banyak tahu orang ya, belum banyak tahu apa sih soal jadi penelitiannya semua. Nah, seperti tadi ya, peneliti penemuan obat misalnya kan. Kira-kira S1 biomedik atau ilmu biomedik kuat nggak untuk itu? Tidak terlalu kuat kita di situ sebenarnya. Penemuan obat itu lebih kuat teman-teman kita dari farmasi malah. Ya karena bahan-bahan alam, senyawa sintetik dan sebagainya itu mereka lebih paham dari kita. Ya kan, kita rumus kimia aja nggak bisa kita, nggak paham kita. Nah, tapi kalau kita mengembangkan diagnostik molekuler, pengembangan vaksin, rekombinan, ya, bioteknologi macam-macam, kita bisa. Jadi sekali lagi, ini ilmu baru ya, maksud saya fakultas baru, jurusan baru, yang dibutuhkan itu adalah bagaimana Anda mencoba untuk serius. Itu yang penting. Ya. Coba Amanda Nabila. Silakan Amanda. Iya, Pak. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana caranya Anda sampai di mana Anda tahu mengenai molekuler sekarang setelah setahun berjalan? Amanda? Iya, Pak. Menurut Manda, Pak, molekuler tuh yang Manda pikirkan itu tentang proses replikasi, terus materi genetik. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau saya katakan ya, memahami molekuler itu gampang. Anda melihat dogma sentral. Apa yang kita lihat? Proses replikasi, proses transkripsi, dan proses translasi. Itu penting. Ya. Jadi itu aja bahas. Saya rasa tidak terlalu sulit ya kalau Anda mulai baca pelan-pelan, insya Allah lah. Saya rasa tidak akan sulit untuk Anda pahami. Replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, itu tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, itu tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi maksud saya dalam pengantar ini saya ingin sampaikan ya pesan-pesannya adalah pertama, kalau Anda kemana kita mau pergi? Anda jangan berpikir jadi peneliti saja, tapi kita berpikir menjadi seorang peneliti dan seorang yang punya visi bisnis. Bisnis di sini adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, untuk bisa seperti itu, Anda harus menguasai apa yang dinamakan dengan konsep itu sendiri. Konsep bioteknologi itu sendiri, konsep biomedik. Sebenarnya istilah biomedik itu nggak terlalu cocok. Yang cocok itu bioteknologi sebenarnya. Bioteknologi kesehatan. Ya, yang cocok itu konsep bioteknologi kesehatan itu sebenarnya cocok. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan konsep bioteknologi kesehatan itu dengan baik? Itu kedua. Ya. Ya, kalau saya katakan pada Anda itu konsep kedua. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bioteknologi kesehatan itu dengan baik. Oleh sebab itu kita harus paham itu. Bioteknologi kesehatan itu basisnya adalah bicara genomik, bicara proteonomik. Ya, kita bicara gennya, kita bisa bicara produknya namanya protein. Ya kan? Yang ketiga, kita harus punya visi bisnis supaya bisa memasarkannya. Tahu melihat peluang, tahu kita melihat kesempatan, kapan produk itu kita komersilkan dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Nah, nanti Anda bisa magang di perusahaan saya juga bisa. Ya, kita lagi mengembangkan produk-produk ini dalam bentuk magic, dalam bentuk MBKM ya, saya katakan MBKM. Nah, kita lakukan seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya. Ada mau tanyakan lagi silakan. Silakan tanya lagi. Permisi Pak, Imron izin bertanya Pak. Silakan. Jadi semester 1 kan ada dibahas semester 1. Pas tahun 1 ada Pak disinggung tentang stem cell Pak.
Ya. Imron juga sedikit penasaran tentang stem cell ini, Pak. Untuk di Indonesia sendiri, stem cell ini perkembangannya gimana ya, Pak? Terus kedepannya di Indonesia ini kemungkinan besar perkembangan stem cell ini akan bagaimana gitu, Pak? Mungkin sekian, terima kasih, Pak. Pengembangan stem cell itu, ya stem cell itu kan dari sel induk. Kemudian dia didiferensiasikan menjadi sel target. Misalnya kita mau ganti dia sel otot jantung, maka targetnya sel otot jantung. Kita mau gantinya ke sel tulang, maka targetnya sel tulang. Kita targetnya sel limfosit, ya, maka dia berdiferensiasi menjadi sel limfosit. Nah, dari sel induk, dari sel yang multipoten jadi sel yang single, ya, yang tunggal, gitu kan. Nah, inti kita gunakan sebagai replacement, pengganti. Pasien yang gangguan jantung, kerusakan jantung, kita berikan sel-sel itu sehingga jaringan pembentukan jaringan barunya lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus. Ya, pasien-pasien dengan kanker payudaranya rusak, kita berikan sel-sel yang berhubungan dengan itu. Ya, sehingga dia lebih baik lagi. Pasien-pasien dengan HIV juga kita berikan terapi imunoterapi dengan memberikan limfosit T, arahnya ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi masalahnya apa? Nah, uji klinisnya banyak yang belum jalan. Ya, ini masalah. Karena setiap produk obat yang kita kembangkan harus melewati uji klinis. Yang kedua ya. Yang ketiga juga yang menjadi menarik bagi kita itu adalah pada waktu kita mengembangkan stem cell itu, ya, kosnya cukup besar. Biayanya cukup mahal sebenarnya. Jadi biaya pengembangan stem cell itu cukup mahal, tidak murah. Nah, jadi kita harus berpikir lagi bagaimana caranya kita mengefisienkan atau masuk dalam tanggungan. Yang keempat, prospeknya cukup bagus pada penggantian sel-sel otak, ya, itu cukup bagus. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi sebagai model terapi cukup bagus, dasarnya adalah mengganti sel-sel rusak dengan sel lain. Yang kita diferensiasikan, yang kita dari sel induk. Jadi kita diferensiasikan dari sel induk, berubah, kemudian menjadi sel tunggal itu kita berikan. Ya, ini saya berjelaskan secara simpel ya, yang paling mudah Anda pahami. Nah, tentu ada standarisasinya. Skala industrinya harus ada standar, misalnya safety-nya, ya, sterilisasinya, dan sebagainya itu harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, kita berikan ke orang, infeksi orangnya. Nah, itu masalahnya. Ada lagi? Silakan. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Permisi, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Yuva Pramudiana Dazukar dengan NIM 2110342012. Yuva izin bertanya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait kalau mau meneliti tentang obat itu fokusnya ke farmasi. Adapun terapi mungkin fokusnya lebih ke dokter. Bukan, kan obat sama farmasi kan sama. Obat itu yang penggunaan obat-obat bahan kimiawi itu banyaknya dari farmasi. Ya, kita jarang melakukan itu. Banyaknya bukannya orang harus farmasi, bukan. Tapi kebanyakan kita dilakukan oleh farmasi. Ya. Itu ya. Baik, Pak. Jadi kebanyakan kalau obat ini ahlinya kemungkinan dari apoteker gitu ya Pak. Terus kalau belum tentu. Obat itu kan kalau kita berkembang ke arah targeted terapi besok belum tentu apoteker. Yang saya maksud tadi adalah obat-obat yang sifatnya kimiawi ya. Tapi kalau obat-obat yang sifatnya biologik belum tentu apoteker. Nah, biomedik itu kuat di situ harusnya. Ya, seperti menggunakan antibodi, menggunakan protein, menggunakan oligonukleosida analog, ya, RNA interferen dan sebagainya harusnya kuat di biomedik harusnya. Ya. Jadi Pak, pertanyaan Yuva Pak, kita ini lebih fokusnya spesifiknya kemana dan pencapaian tertinggi dari lulusan sarjana biomedis ini bagusnya di mana Pak? Terus apa kemungkinan produk-produk yang bisa kita bikin dari lulusan sarjana biomedis ini Pak? Kalau dari S1 tentu tidak bisa apa-apa kan.
S1 itu bisanya baru sebagai asisten, sebagai tenaga di lab, itu baru bisa itu. Tapi kalau Anda sudah S2 nanti ya, nah itu sudah mulai berkembang. Kalau Anda ikut dengan penelitian dosen yang bagus, itu sudah mulai berkembang. Ya. Nah itu. Tapi kalau dalam posisi S1 sekarang belum bisa. Anda lebih banyak sebagai tenaga analis di laboratorium. Itu S1 ya. Nah, tapi begitu Anda S2 nanti tentu kan lebih tinggi, akan lebih bagus. Ada pertanyaan? Ada lagi, silakan. Halo, Nel. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nelly ke Margo City. Ada lagi yang bertanyakan, silakan. Hotel, oke, nah turun. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifana Sedikit Arya dengan NIM 21 103471. Tadi Bapak udah mengatakan kalau misalnya S1 itu kan lebih baik di analis laboratorium. Kalau misalnya kita masuk di forensik emang belum bisa atau harus S2 dulu gitu? Gitu Pak. Terima kasih sudah Bapak. Gimana? Kalau misalnya yang dari S1 biomedis ini masuk forensik gitu belum bisa ya Pak? Oh, bisa lah. Cuman forensiknya Anda tidak bisa, tidak itu bisa. Ya, tapi bukan apa ya, bukan sebagai dokter forensiknya ya. Anda masuk forensik bisa. Jadi forensik itu butuh sarjana molekuler juga, identifikasi jenazah, identifikasi apa ya, butuh itu juga. Ya. Jadi di forensik itu juga butuh itu. Jadi satu memang kerja di forensik bisa. Ya kan sekarang kan analisa jenazah itu tidak hanya analisa forensik itu tidak hanya melihat luka atau apa, juga analisa biologi kan. Misalnya contoh forensik biologi molekuler yang cukup bagus ya, misalnya ya pada waktu ada kecelakaan pesawat, orangnya hancur, jaringan ini macam-macam. Nah sekarang kita harus carikan siapa ini. Jadi DNA fingerprinting kalau istilahnya. Nah itu kita lakukan untuk identifikasi itu. Baik Pak, terima kasih. Nah iya, oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi saya pikir itu aja pertemuan kita pada malam ini ya. Kita usahakan kita offline lagi karena agak susah saya ngasih kuliah dengan sinyal yang kacau balau begini gitu ya. Kita usahakan kita offline lagi, kita cari waktu yang pas ya. Nah, karena memang terus terang saya katakan jadwal saya agak sibuk, itu masalahnya. Dulu tahun lalu lebih sibuk lagi dibanding sekarang. Tapi sekarang sudah mulai sibuk, tapi masih sibuk. Nah, ini bahayanya di situ. Ya, dulu saya lebih banyak tinggal di Jakarta, sehingga kuliah itu semuanya online. Tapi sekarang saya lebih banyak tinggal di Padang, sehingga kita bisa bertemu. Nah, saat ini dulu saya hanya sebagai tenaga ahli Menteri Kesehatan. Nah, sekarang tambah-tambah lagi. Memang saya sudah pindah ke Padang, tapi yang tenaga ahlinya masih tetap kerja, tetap jalan. Saya masih merangkap sebagai direktur pengembangan usaha dan bisnis di UNAN. Jadi kita mengembangkan semua peluang bisnis yang ada di UNAN, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi memang agak apa, tapi saya usahakan semaksimal mungkin kita bisa kuliah sesuai dengan jadwal. Itu saya usahakan. Sebenarnya kuliah kita Senin atau Selasa gitu ya. Karena di akhir-akhir minggu saya sering pergi-pergi. Oke. Saya pikir itu aja. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya harap kita bisa ketemu offline lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.